Pagi, kita lanjutkan kuliah babak 3 ya, mengenai perang dengan Tiongkok. Jadi begini, kita flashback ya. Mengapa sepanjang 3 keturunan Republik ini sudah merdeka, dari kakek, ayah, dan anaknya sekarang, keadaan tidak banyak berubah. Mengapa? Anda harus pelajari ilmu sosiologi. Kalau zaman dulu orang percaya bahwa kelompok Chinese lebih kaya karena mereka lebih berpendidikan, sekarang kenyataannya enggak. Ya, banyak universitas unggulan sekolah Islam berinternasional dan banyak universitas negeri yang lebih tinggi rankingnya daripada universitas swasta di Indonesia. Tapi tetap mayoritas orang kaya dikuasai oleh kelompok Chinese. Ini karena timbulnya segregasi. Segregasi itu pemisahan. Apa ada pemisahan di Indonesia ini berarti diskriminasi gitu kan? Nggak ada. Ya Anda lihat nggak ada karena Anda nggak tahu. Contohnya, ya, Anda perhatikan ya, ini ada 5 pengamatan unik ya. Ini bukan uh, sara ya, bukan sara, ini bukan masalah uh, suku, agama, rasial ya, bukan ya. Tapi ini pendidikan ya, hanya untuk pengetahuan saja. Satu, ya. Tahukah Anda bahwa mayoritas musola di gedung-gedung itu ada di basement dan di parkiran? Sedangkan gereja, mayoritas gereja, gedung-gedung itu ada di penthouse, di lantai-lantai atas. Karena itu rumah Tuhan. Kedua, tahukah Anda di mal-mal dan di gedung-gedung itu, letak musola itu di sebelah WC. Sudah tahu bahwa musola itu ada batas suci, tapi malah dicampur sebelah WC. Jadi kadang-kadang orang itu pipis di tempat wudhu. Sering sekali. Ya. Yang ketiga, tahukah Anda ada larangan pribumi dilarang berenang? Opo iya toh Pak, itu kan dulu zaman Belanda. Tuh. Sekarang Anda kalau masuk ke klaster, Anda ditanya, titip KTP, tujuannya mau kemana, apa maksudnya kunjungan Anda, sudah perjanjian apa belum. Sehingga prinsipnya tamu tuh udah nggak usah masuk lah gitu loh. Apalagi orang-orang luar, nggak boleh masuk. Apalagi masuk ke clubhouse, ke kolam renang. Yang mengherankan, kolam renang itu kosong. Tapi orang dilarang masuk. Kenapa? Supaya terjadi pemisahan, kelompok pribumi itu nggak perlu tahu mengenai kondisi di dalam klaster-klaster. Bahwa di dalam klaster itu ada larangan pendirian musola, dan letak musola dan masjid di dalam real estate seperti di Pantai Indah Kapuk, letaknya itu di bawah jalan atau di atas jurang. Karena mereka ingin membuat segregasi sehingga rumah-rumah asli, rumah penduduk asli, itu ada di atas, lalu ada jurang. Anda kalau nggak rubuh ya, longsor, atau letaknya masjid itu di kompleks pemukiman asli yang diuruk sehingga letaknya itu di bawah jalan. Segregasi itu menyebabkan dua dunia yang terpisah. Kenapa kok terpisah itu? Ya karena di real estate itu, kenapa kok real estate itu harganya 300.000 jadi 30 juta? Tahu nggak kenapa? Karena investor-investor dari luar pulau, Cina-Cina yang dari luar pulau itu membeli real estate yang mayoritas Cina, dicampur dengan dana judi online, dicampur dengan dana mafia tambang, digoreng, diolah menjadi property developer. Jadi, harga tanah yang tadinya 300.000 itu naik jadi 30 juta, naik jadi 45 juta,
naik jadi 70 juta di Pantai Indah Kapuk itu karena dananya masyarakat Chinese yang di luar pulau itu dicampur dengan dana judi online, dicampur dengan dana mafia tambang, dicampur dengan dana TPPU, ya, duitnya Febri Ardiansyah, ditambah dengan uangnya orang-orang Tiongkok, dicampur di situ digoreng menjadi property developer. Masalah mereka cuma satu aja, jangan sampai membangun musola di klaster-klaster karena itu menurunkan harga rumah. Kembali lagi kenapa kok perubahan ini sulit terjadi ya? Artinya Anda bisa dibilang bahwa 99% ruko-ruko itu adalah milik Chinese. Selain tadi yang saya ceritakan, itu keadaan ini sangat sulit dirubah. Saya pernah diskusi dengan seorang jenderal yang mengatakan bahwa kondisi ini nggak bisa dirubah. Kenapa? Tahukah Anda, ya, Pantai Indah Kapuk itu punya partner namanya Agung Sedayu. Itu dulu bekerja sama dengan SCBD, Sudirman Central Business District. Itu dulu tanah milik Yayasan Kartika Eka Paksi, milik TNI Angkatan Darat yang ditukar dengan Balai Kartini. Dan tanah-tanah Yayasan Kartika Eka Paksi itu sampai sekarang masih dikuasai oleh mereka, SCBD. Dan kemudian tahun 2000 itu dui fungsi militer itu dihapuskan, ya, TNI tidak boleh berdui fungsi lagi. Mereka itu pindah jadi dui fungsi polisi. Tahun 2000 itu kelompok mereka yang tadinya dari Yayasan Kartika Eka Paksi itu pindah gerbong oleh Dai Baktiar, dibawa boyongan bersama dengan Bambang Hendarso, yang kemudian turun kepada Budi Gunawan, yang kemudian turun kepada Irjen Sambo. Sekarang itu cucu cicitnya adalah Listio Sigit. Listio Sigit itu dulu ajudan presiden pada waktu masalah Kapolri waktu itu Sutanto dicopot sebelum pensiun. Padahal nggak boleh di polisi itu ada 2 jenderal. Sutanto itu belum pensiun, tapi dicopot. Kemudian diganti dengan Kapolri yang baru. Itu ajudannya adalah Listio Sigit. Ya, itu yang pelanggaran sejak dari mbahnya Dai Baktiar, Bambang Hendarso, Budi Gunawan, Irjen Sambo, sampai sekarang Listio Sigit. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana tatanan ini bisa berubah? Ini berubah itu gara-gara kecoprot. Kecoprot itu apa ya? Kebacut gitu loh. Jadi kelindan oligarki Cina ini itu mengundang kelompok oligarki Tiongkok berinvestasi ke Cina, itu dibawa ke Indonesia bikin smelter Cina. Ya, sebetulnya investasi smelter Cina itu nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah, tapi kalau seandainya smelter Cina itu datang, sebagai timbal baliknya itu terjadi utang gelap Cina, itu yang membahayakan. Utang gelap Cina yang mana, Pak? Tahukah Anda, tahun 2009, ya, posisi kas negara itu kosong. Tapi Rini Sumarno itu mengundang investasi Tiongkok di kereta Wush. Dan yang dijadikan jaminan itu 3 bank negara, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Tanpa disadari, itu langsung keselomot, ya, ibarat kata, Anda memegang Oracle, ya, seluruh tubuh Anda itu berubah jadi emas. Kita lanjut babak 2.